Kita tidak di bawah Taurat. Tapi bukan berarti perjanjian lama tidak mengikat kita. Bukan berarti prinsip-prinsip yang diajarkan di perjanjian lama batal semua karena Yesus Kristus ada dalam dunia. Nah, saya bisa memberikan banyak contoh yang mirip-mirip semacam ini yang pernah terjadi di sepanjang gereja, yang intinya adalah untuk menunjukkan bahwa banyak orang salah paham dan salah menggunakan anugerah Tuhan. Termasuk yang terjadi di penerima surat Yudas. Yudas melihat persoalan itu, lalu Yudas memberikan beberapa solusi yang saya akan coba terangkan cepat karena bukan inti khotbah saya. Misalnya, Yudas mengingatkan mereka, jangan kaget, ini penting, jangan kaget, ini penting. Yudas mengatakan, dari dulu sampai sekarang memang sudah ada orang-orang yang sesat. Memang sudah banyak penyesat, malaikat-malaikat aja melampaui batasan kekuasaan mereka. Lalu dia menyebut beberapa tokoh perjanjian lama, ada Kain, ada Korah dan sebagainya, orang-orang yang tersesat di antara umat Tuhan dalam tanda kutip. Lalu dia juga mengatakan jangan kaget, karena Tuhan Yesus sendiri itu pernah menubuatkan, kitab suci pernah memberitahu bahwa di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek, akan muncul penyesat-penyesat. Jadi penting bagi kita untuk tidak kaget dengan semua kesesatan yang ada. Kalau saudara belajar sejarah gereja, saudara akan tahu sebetulnya tidak ada yang baru di bawah matahari. Apa yang sekarang muncul kesesatan sebetulnya sudah ada pada abad permulaan kekristenan. Abad kedua sampai ke-6 itu berisi begitu banyak ajaran sesat yang sekarang kemasannya munculnya baru-baru. Selain kita diberitahu jangan kaget, Yudas juga memberitahu kita supaya kita itu menjaga diri kita. Ada bahaya ajaran sesat, kita ini jangan kaget. Berikutnya kita harus menjaga diri kita. Bagaimana cara kita menjaga diri? Yaitu memegang teguh iman apostolik. Iman yang sudah kita terima dari Yesus, para rasul, sampai kita. Itu di ayat yang ketiga. Bagaimana kita menjaga diri? Kita bersandar kepada Allah. Di ayat yang ke-24, Yudas mengatakan, kiranya Allah yang sanggup melindungi kamu dari kejatuhan, yang sanggup menjaga kamu dari kesalahan, kiranya Allah itu yang memelihara imanmu. Jadi kita perlu jangan kaget dulu. Yang kedua, kita perlu untuk bersandar kepada Allah sebagai salah satu bagian bagi kita untuk menjaga diri. Jadi menjaga diri dengan cara berpegang pada iman yang benar dan bersandar kepada Allah yang benar. Nah, lalu ada nasihat lagi yang akan menjadi inti khotbah saya hari ini, yaitu mengasihi orang-orang yang tersesat. Dan nasihat yang ada di ayat 22-23 ini adalah nasihat yang indah sekali. Biasanya ketika terjadi kesesatan, kita ini lupa berfokus kepada orang lain yang tersesat. Kita cuma berfokus pada diri kita sendiri, benar ya? Yang penting kita jangan kaget, yang penting kita memelihara diri, menjaga diri, yang penting kita tidak tersesat. Itu sudah cukup bagi kita. Tapi ternyata Yudas menganggap itu belum cukup. Kita harus mengasihi orang-orang yang tersesat. Dan di dalam khotbah saya akan menerangkan itu. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang tersesat. Ada dua bagian dalam khotbah saya. Yang pertama, saya akan menerangkan tiga kelompok orang yang berbeda yang dibahas di ayat 22 dan 23. Orang-orang ini adalah kelompok yang berbeda berdasarkan tingkat keterikatan dengan ajaran sesat. Ada ajaran sesat, ada orang yang tertarik, tetapi tingkat keterikatan mereka berbeda-beda. Dan saya akan menunjukkan tiga kelompok orang yang berbeda. Lalu bagian berikutnya dari khotbah saya akan menerangkan tiga respons kita terhadap orang-orang tadi. Tiga kelompok orang yang beda, tiga respons terhadap mereka. Dan sekarang mari kita mulai. Kelompok yang dimaksud oleh Yudas ternyata tidak sama, tidak seragam. Yang pertama adalah orang yang ragu-ragu. Coba kita lihat ayat 22. Ayat 22 dikatakan demikian, saudara. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Hampir semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya ragu-ragu. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, sebetulnya ada sedikit perdebatan di sana.
Karena kata yang dipakai, kata diakrino, artinya itu bisa beragam. Kalau kita membaca di beberapa tafsiran, maka beberapa orang berbeda pendapat dalam menerjemahkan kata diakrino. Nah, diakrino itu paling tidak bisa berarti begini. Berdebat itu bisa, berdebat. Kalau memang arti diakrino ini berdebat, berarti Yudas menasihatkan kita begini. Berbelas kasihanlah kepada mereka yang mendebat engkau. Berarti kalau memang benar diakrino di sini itu berdebat, mendebat, berarti orangnya sudah memegang ajaran sesat atau belum? Sudah. Makanya dia membela ajaran sesatnya. Kata diakrino juga bisa berarti menghakimi, membedakan. Kalau diakrino artinya menghakimi atau membedakan, mungkin maksudnya Yudas begini. Berbelas kasihanlah atau tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka dengan cara menghakiminya dengan benar, gitu maksudnya. Tunjukkanlah belas kasihan dengan cara menghakimi dengan jujur, dengan adil. Tapi diakrino juga bisa berarti ragu-ragu. Berarti kita punya pilihan berdebat, menghakimi atau membedakan, ragu-ragu. Di antara tiga alternatif ini, saya cenderung memilih yang terakhir. Mengapa saya cenderung memilih yang terakhir? Karena biasanya kalau diakrino artinya berdebat, selalu ada keterangannya, berdebat dengan siapa. Misalnya di ayat 9 dari surat yang sama, Mikael berselisih dengan iblis mengenai mayat Musa. Nah, kata berselisih di sana diakrino. Tapi kan ada tambahannya kan? Jadi berselisih dengan siapa? Diakrino dengan siapa? Sedangkan di ayat 22 tidak ada keterangan itu diakrino dengan siapa. Saya juga menganggap diakrino di sini artinya bukan menghakimi. Sebab biasanya diakrino kalau muncul dengan arti menghakimi, maka selalu ada objek yang dihakimi. Sedangkan di Yudas 1 ayat 22 sama sekali tidak ada objek. Kata diakrino itu muncul sendirian. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang diakrino. Kalau diterjemahkan yang berdebat, berdebat dengan siapa? Kalau diterjemahkan menghakimi, menghakimi siapa? Karena tidak ada objeknya sama sekali, saya cenderung memilih terjemahan bahasa Indonesia dan mayoritas bahasa Inggris, yaitu kata ragu-ragu. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Berarti orang ini belum mempercayai ajaran sesat, tapi masih di ambang batas antara ajaran benar dan ajaran sesat. Mereka masih terombang-ambing. Ini kelompok pertama. Persentuhannya dengan kesesatan sudah ada, tapi sangat minimal. Nah, kelompok yang kedua lebih parah lagi. Bukan cuma mereka ragu-ragu, tetapi mereka itu sudah masuk di dalamnya, tapi masih bisa diselamatkan. Sudah masuk, tapi masih bisa diselamatkan. Gambarannya ada di ayat 23a. Coba kita lihat 23a dari surat Yudas. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Berarti gambarannya orang ini bukan cuma ragu-ragu. Orang ragu-ragu kan tidak dihukum. Karena ragu-ragu bisa imannya tambah kuat kalau menemukan kebenaran. Ragu-ragu baru dihukum kalau akhirnya berubah dari doubt, keraguan, menjadi ketidakpercayaan, unbelief, itu baru dihukum. Tapi di sini bicaranya tentang orang yang tampaknya sudah masuk area waspada, masuk area hukum. Kenapa? Karena ada api di sana. Selamatkanlah mereka dari api. Api itu gambaran yang konsisten di seluruh Alkitab untuk penghakiman, untuk penghukuman. Berarti orang ini sudah masuk kategori layak dihukum, tetapi masih ada